Wah, berat banget ya. Pertandingan di Ellen Road di matchday ke-14 berakhir tragis 3-1 Chelsea kalah. Di pertandingan ini, rotasi pemain bapuk dan Tosin yang bermain dengan sangat baik alias jelek banget. Ini membuat kita bertanya-tanya apakah lini belakang Chelsea selain Chalobah dan Fofana ini bisa reliable untuk mengangkat performa Chelsea di bulan Desember ya. Lagi-lagi di bulan Desember menjadi satu apa ya, bisa dibilang satu kutukan buat Chelsea ya. Di musim lalu juga sama dan di musim ini terjadi lagi. Gua akan memulai video ini dengan membacakan komen dari para True Blue yang udah masuk di channel gua. Tapi sebelum gue mulai jangan lupa buat klik tombol subscribe. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber dan follow gue di Instagram. Join di channel gue untuk terus membicarakan soal Chelsea. Dan buat kalian yang mau membeli jersey vintage dengan kualitas modern, jangan lupa buat scan barcode yang ada di video ini. Kalian akan langsung diarahkan ke jerseymegastore.id. Di situ kalian bisa mendapatkan jersey favorit kalian dari berbagai season dengan range harga 300 sampai jutaan rupiah. Dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10% ya. Gue mulai aja ini dari inisial CPK. Kita awali Desember ini dengan main amburadul, main berantakan ya, emang parah banget permainannya. Di tadi pagi gue mengadakan watch along di YouTube, kalian bisa lihat juga di tab live ya. Di situ gue ada langsung melakukan live react juga bersama teman-teman dari TikTok dan juga YouTube ya. Jadi kemungkinan besar gue akan sering kali mengadakan watch along, jadi pastikan kalian subscribe channel ini ya. Dari Badai 2.0 nggak ada niat-niatnya main bola, apalagi babak pertama banyak banget human error. Aduh, itu Tosin juga ngapain, padahal ada Acempong. Ya, ini kita bahas nanti ya. Dari Julian To 10-10, kesalahan pasang Tosin dan memainkan Chalobah di back sayap kanan pada babak 1. Duet Joe Pedro dan Delap tidak berjalan baik. Itu gue setuju juga, dan sering gue bahas juga di Rate the Player, kalau Joe Pedro dan Delap dimainkan bersama nih harus segera menemukan link up play-nya ya. Buat Aris WJ, stop rotasi, jing, lihat situasi rotasi tuh. Masalahnya pemain yang dirotasi nggak cocok ada di tim ini. Yes, ini juga menjadi problem buat Enzo Maresca ya. Di pertandingan matchday ke-14 ini, Enzo Maresca melakukan 5 rotasi sekaligus di starting 11-nya Chelsea ya. Ini menandakan apakah Enzo Maresca ini percaya banget sama para pemain atau Enzo Maresca ini agak sedikit naif ya untuk melihat pertandingan di Premier League. Kita nggak tahu juga ya. Tapi kita lihat adalah outcome-nya, dan 5 pergantian pemain ini membuat Chelsea amburadul di pertandingan ini ya. Dari Alexander Chai, kelebihan rotasi Tosin Badai yang udah lama nggak main diharap performa dengan level tinggi. Setiap Maresca melakukan kebanyakan rotasi pasti keok. Ya, itu juga benar ya. Dan dari Aristo Chandra, yang salah itu mainin Tosin, buang aja tuh Tosin jauh-jauh. Ya gue udah bilang juga musuhin aja Tosin ya, nggak usah ditemenin ya. M. Zulpiang, banyak koreksi, nggak paham lagi ya. Dari Rendra R, Tosin is finish. Bahkan untuk level backup Chelsea pun nggak layak. Emang cocok dia jadi babysitternya Palmer, nggak lebih ya. Dari Fikri Jams, bangke emang Tosin. Dari Zekika, komunikasi di lini belakang masih jadi poin utama menurut gue ya, buat diperbaiki mungkin ya. Dari Naufal Fardio, 1, skor ketinggalan, gak ada agresif sama sekali. Babak pertama 2, backnya tolol. Gue setuju ya, back tolol ini menjadi highlight of the day buat pertandingan ini, terutama buat Tosin. Tapi sebenarnya secara keseluruhan backline kita memang kacau banget ya, kacau banget, shaky banget, terus juga gak siap. Dan hampir seluruh pemain ya, 3 pemain utama, Badiashile, Tosin, Chalobah, ini dimainkan untuk pertama kalinya di momen atau starting 11 di pertandingan ini ya. Tosin, Badiashile, duo center back yang sama-sama shaky, ditambah lagi Tosin yang memang selalu membuat rekannya kebingungan, dan Chalobah yang ditaruh di sebelah kanan. Ini memang berkaca dari pertandingan dua match day kemarin ya, saat Chalobah ditaruh di sebelah kanan dan kelihatannya worse. Enzo Maresca mencoba untuk melakukan eksperimen di sini ya. Dari Nico Jos, move on, next match lawan Bournemouth wajib win. Satu kata buat Tosin, tanda tanya. Ya, coba tulis di kolom komen menurut kalian Tosin bagaimana ya. Pasti gue yakin ada banyak banget head comment dari kalian, tapi please jangan yang kasar-kasar lah ya. Dia masih manusia biasa, jadi walaupun dia emang jelek banget mainnya dan gak layak buat Chelsea, tapi tolong hargain dia sebagai seorang manusia ya. Dari Marnala Maulana 114, nggak punya pelapis back yang setara. Dari Afdal Fatur, Maresca terlalu ngide buat pakai 3 CB yang 1 di RB. Alhasil back pass 1 juta kali, nggak apa-apa, we are not contender. Ya, emang itu juga cukup mengecewakan lah ya pertandingan ini ya. Gue melihat sih pertandingan ini
Menurut gue emang pertandingan yang pantas buat Chelsea buat kalah ya, karena nggak ada agresivitas, kita kalah juga, dan dari awal starting 11 dikeluarin, gue udah menyangka bahwa ini akan menjadi disaster ya. Backline 4 yang digunakan oleh Enzo Maresca ini bener-bener baru semua ya. Jadi Marco Correa belum pernah bermain full dengan Badia Sile dan Tosin. Robert Sanchez juga sama, belum pernah full dimainkan dengan Badia Sile dan Tosin ya. Begitu juga Trevor Chalobah belum pernah full dimainkan dari right back. Dan ini tentu kita bisa lihat kualitasnya, bagaimana shaky-nya lini defense Chelsea dari babak pertama. Ditambah lagi banyaknya blunder yang dilakukan oleh Tosin ya, yang membuat seluruh pemain di sekitar Tosin ini kelihatan kayak orang bego. Marco Correa, Enzo Fernandez, Trevor Chalobah, Robert Sanchez yang jelas-jelas di setengah tahun ini bermain dengan sangat baik ya. Tapi begitu Tosin ditaruh di posisi center back, seluruh pemain ini langsung kelihatan kayak orang bego, dan kelihatan banget siapa penyebab utama downgrade-nya lini defense-nya Chelsea ya. Kita bahas nanti di Rate the Player, tapi gue akan mereview sedikit mengenai pertandingan ini. Ternyata memang Ellen Road ini adalah stadion yang angker buat Chelsea ya. Sepanjang 2 dekade terakhir Chelsea baru menang 19% atau hanya sedikit banget ya. Jadi pertandingan yang kita menangkan di Ellen Road dari total 20 pertandingan, Chelsea baru memenangkan 2 aja pertandingan di Ellen Road ini ya. Dan tanpa Moses Caicedo, ternyata win rate Chelsea itu drop hanya 25% ya. Jadi kalau kita bermain 3 pertandingan tanpa Moses Caicedo, kemungkinan besar hanya bisa memenangkan 1 pertandingan berdasarkan statistik ini. Jadi kita lihat apakah Enzo Maresca mampu untuk mentwist statistik yang sudah pakem ini ya, dan sudah keluar dari berbagai media. Ini coba nanti kita lihat apakah Enzo Maresca mampu untuk comeback di pertandingan melawan Bournemouth ya. Dan di sini juga menjadi start pertama buat Gittens di Premier League ya, di pertandingan melawan Leeds ini, walaupun hasilnya tidak maksimal dan kelihatannya juga Gittens ini masih sangat ragu-ragu dan masih kebingungan ya untuk mengembangkan permainannya ya. Dan 5 perubahan di line up ini yang membuat disaster untuk pertandingan ini ya. Nah, banyak peluang sebenarnya dan penguasaan bola dimenangkan oleh Chelsea di pertandingan kali ini, tapi satu, kita nggak klinis. Joe Pedro juga kelihatannya sangat kecapean ya, jadi kurang bisa berpikir jernih dalam setiap ambil keputusan. Dan duet Joe Pedro dan Liam Delap ini kacau banget, dan juga para winger di babak pertama, Estevao William ini yang masih muda terekspos banget ya, dia terlihat banget dimanfaatkan oleh para lini defense-nya Leeds, dan Jimmy Gittens juga yang masih sangat kebingungan untuk memainkan pertandingannya. Menurut gue para pemain ini perlu dikasih waktu 1 musim lagi lah untuk bisa menjadi para winger yang reliable ya, terutama Jimmy Gittens ya. Lini tengah, Andre Santos ternyata gagal untuk mengerjakan kemampuan atau meningkatkan lini tengah ya, menyamakan levelnya dengan Moses Caicedo. Terlihat banget Andre Santos begitu terekspos di pertandingan kali ini, dan backline 4 dan kiper kacau balau. Amburadul kacrut banget di pertandingan kali ini ya. Nah, di sisi lain Leeds yang bermain dengan 5 back ya. Setelah kemarin melawan Manchester City, pergantian di babak kedua 5 back ini membawa mereka bisa hampir comeback melawan Manchester City. Dan Daniel Farke yang saat ini sedang dalam pressure ya, memutuskan untuk memainkan 5 back di pertandingan kali ini, dan hasilnya begitu versatile ya. Leeds United yang menekan sejak awal, high intensity pressing yang dimainkan seperti saat kita melawan Karabakh, benar-benar membuat Chelsea menjadi satu tim yang kelihatannya agak kesulitan selain untuk melawan tim low block, tapi juga melawan formasi 5 back dengan high intensity ini ya. Dan itu kelihatan kita melawan Sunderland, Nottingham Forest tergopo-gopo ya, untuk membuat satu GA pun sulit banget dalam sistem 5 back ini ya. Wingback kita kelihatannya ruangannya saat terbatas. Joe Pedro, Liam Delap itu nggak punya ruang untuk mengeksploitasi, dan kita nggak bisa mendeliver permainan dari lini tengah ya, dari Andre Santos maupun Enzo Fernandez. Dan kelihatan banget di sini Andre Santos levelnya masih susah banget ya, sehingga Enzo Fernandez lebih banyak berusaha membantu Andre Santos dalam bertahan daripada memikirkan bagaimana caranya untuk membangun build up dan mengalirkan bola ke lini depan ya. Menit kelima ya, high intensity pressing dari Leeds ini berbuah hasil. Tendangan corner yang berhasil dimanfaatkan oleh Leeds untuk menciptakan gol pertama. Sejak saat itu 30 menit pertama babak pertama Chelsea benar-benar dipres habis-habisan ya, walaupun Leeds kelihatannya mulai fisiknya mulai terekspos, tapi para pemain Leeds kelihatannya nggak menyerah ya, mereka terus melakukan pressing sampai banyak blunder-blunder yang dilakukan oleh para pemain Chelsea ya. Ada Tosin juga yang sering banget melakukan blunder, salah passing, Andre Santos juga termasuk di dalamnya. Terus juga ada Estevao yang kelihatannya masih tidak bisa mengatur emosinya ya. Tapi untungnya di 30 menit awal itu Sanchez bekerja dengan sangat baik sampai dengan
ada kejadian Tosin yang memberikan passing ke Enzo Fernandez berhasil direbut oleh para pemain Leeds dan membuat satu peluang dari tendangan luar kotak penalti ya, dan gol tercipta di menit ke 42 oleh Tanaka ya, dan ini menandakan Chelsea benar-benar panik di pertandingan kali ini ya, dan tendangan Tanaka ini menurut gue luar biasa ya dari luar ya, dan nggak banyak hal yang bisa dilakukan Chelsea dari babak pertama walaupun ketinggalan, nggak ada agresivitasnya, nggak ada urgensinya, dan backline 4 kita kacau banget di pertandingan ini sejak babak pertama ya. Di babak kedua itu Malo Gusto dimasukkan menggantikan Trevor Chalobah, terus juga Alejandro Garnacho dan Pedro Neto ini dimasukkan menggantikan Jimmy Gittens dan Esteva William ya di babak kedua. Kemudian juga ada Cole Palmer yang menggantikan Liam Delap ya di menit-menit ke-70, dan pergantian Pedro Neto ini langsung mengubah situasi dengan gol pertamanya ya. Gol yang menurut gue sangat luar biasa, assist dari Jimmy Gittens, assist yang lumayan memberikan harapan ya saat itu, dan akhirnya Pedro Neto bisa memanfaatkan satu kesempatan dan peluang yang sangat kecil untuk menciptakan gol buat Chelsea ya. Dan ini membuktikan bahwa Pedro Neto adalah pemain yang benar-benar sangat krusial buat Chelsea pada saat ini. Dan pertandingan melawan Leeds ini adalah pertandingan juga pertama kali Pedro Neto tidak di starting 11 di Premier League ya. Dan kita lihat hasilnya, begitu shaky, begitu berantakan ya. Reece James kita kehilangan banget di pertandingan ini. Bagaimana Reece James bisa menjadi metronom yang mengatur tempo dan membawa apa ya, satu ketenangan dan kedisiplinan ya di para pemain ini, dan kita nggak lihat di lapangan di pertandingan kali ini ya. Dan di babak kedua juga banyak penguasaan bola dari Chelsea, tapi nggak ada peluang yang berarti. Kebanyakan bola bermain di lini tengah aja ya, dan beberapa kali juga peluang-peluang Chelsea ini dari Joe Pedro ini gagal untuk menjadi satu peluang yang bisa dikonvert menjadi GA. Malah sebaliknya, counter attack yang dilakukan oleh Leeds ini membawa malapetaka ya. Tosin yang pada saat itu sudah berhasil mengamankan bola, mengoper ke Gusto, dan kelihatannya kita udah aman bisa clearance. Gusto mengoper ke Enzo Fernandez, dan Enzo Fernandez yang kelihatannya masih membelakangi lini bertahan ya. Itu malah sebenarnya keputusan Enzo Fernandez ini menurut gue sangat normal ya, karena dia belum bisa melihat visi dan mungkin dia gagal buat melakukan screening dan mengembalikan bola ke Tosin. Yang bego ini adalah Tosin. Kenapa bola udah dibalikin, first touch-nya gagal, bukan langsung dilakukan clearance, malah di hold, malah bolanya kemana-mana, dan akhirnya bola berhasil dikuasai oleh Leeds dan terjadi gol ketiga. Udah, semenjak gol ketiga ini Leeds berhasil kill the game, Chelsea keok, dan kita lihat nggak ada perubahan sangat berarti ya. Walaupun ada peluang dari Palmer yang hampir aja waktu itu menyamakan kedudukan ya. Masih melebar sedikit banget, tapi nggak banyak hal yang bisa dilakukan Palmer karena memang secara sistem kita udah gagal dari babak pertama ya. Nah, itu dia sedikit review mengenai pertandingan Leeds melawan Chelsea ya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Coba tulis di kolom komen apa yang sebenarnya terjadi dengan pertandingan ini ya. Kita baru aja melalui bulan November dengan sangat baik, tanpa kekalahan. Enzo Maresca mendapatkan Manager of the Month. Terus juga kita pede banget dan berharap semoga Desember ini kita bisa take off, tapi ternyata gagal. Kita menabrak bumpy road di Ellen Road ini ya, dan kegagalan ini menandakan Chelsea harus kembali lagi ke bumi. Kita turun menjadi peringkat 4 ya, bisa juga jadi peringkat 5 di akhir pekan ke-14. Ini tergantung dari skor yang akan terjadi pertandingan Manchester United nanti subuh ya. Nah, kita langsung aja ke rate the player saat ini ya. Buat gue langsung aja deh. Buat trio defender kita, goalkeeper Robert Sanchez, Badia Sile, dan juga Tosin, gue akan kasih box merah ya. Karena emang koordinasinya parah banget dan juga tidak ada nggak ada ketenangan lah untuk mengamankan posisi dan memenangkan duel. Semuanya kalah deh, kacau deh pokoknya di 3 orang ini. Dan buat para wingback ini ada Trevor Chalobah dan Marco Correa, akan gue kasih box kuning karena Marco Correa dan Trevor Chalobah ini masih punya sisa-sisa kekuatan untuk melawan Leeds United di kandangnya ya. Jadi semoga aja next mereka bisa jadi jauh lebih baik lagi ya. Andre Santos akan gue kasih box merah karena gagal untuk menguasai pertandingan lini tengah ya, dan juga menggantikan peran Moses Caicedo. Kebanyakan salah passing dan juga kebingungan lah, terlalu di high pressing ini. Kayaknya Andre Santos harus segera punya solusi bagaimana cara dia untuk stand out di posisi atau di game-game yang memiliki pressing tinggi dan tekanan seperti melawan Leeds ini ya. Enzo Fernandez akan gue kasih box kuning walaupun dia melakukan beberapa kesalahan back pass, tapi itu gue bisa note itu adalah kesalahannya Tosin. Enzo Fernandez mengeluarkan kemampuan terbaiknya walaupun dia bermain 90 menit ya di pertandingan lawan Arsenal kemarin. Di pertandingan ini juga dia bermain 90 menit, tapi Enzo Fernandez nggak pernah kehilangan spiritnya ya. Gue lihat bagaimana dia
terus berjuang untuk meningkatkan performa para pemainnya, tapi memang secara sistem kita udah broke down sejak menit pertama ya. Jimmy Gittens dan Esteva William ya. Jimmy Gittens walaupun berhasil menciptakan satu assist, tapi akan gue kasih box kuning, dan Esteva William juga box kuning karena walaupun Esteva William punya beberapa peluang di babak pertama ya, dia melepaskan tendangan pertama yang berhasil ditepis oleh kiper Leeds, tapi overall permainan kedua pemain ini menurut gue masih underperform banget di pertandingan kali ini ya. Tapi coba tulis di kolom komen menurut kalian Jimmy Gittens dan Esteva William apakah bermain baik di pertandingan melawan Leeds, apakah bisa diberi box hijau di pertandingan kali ini ya. Dan Joe Pedro ini juga akan gue kasih box kuning karena impact-nya nggak ada ya. Walaupun dia punya beberapa peluang untuk melakukan open play, build up, tapi selalu gagal ya. Dan semoga aja ini link up play-nya bisa segera menemukan solusinya ya di next match. Dan kita sangat berharap Joe Pedro bisa segera kembali menciptakan gol ataupun assist ya. Dan Liam Delap akan gue kasih box kuning di pertandingan kali ini. Punya beberapa peluang shoot ya, tapi memang kelihatannya masih belum punya link up play yang baik dan belum on perform banget ya. Tapi ini better daripada beberapa pertandingan sebelumnya, dan yang paling gue note adalah link up play antara Liam Delap dan Joe Pedro yang kelihatannya masih sangat kesulitan untuk bermain bareng ya. Dan ini harus di-crack segera oleh Enzo Maresca untuk meningkatkan performa lini depan kita. Karena lini depan kita buntu banget selain Pedro Neto. Ini kita nggak punya goal scorer yang datang dari Liam Delap maupun Joe Pedro. Ini harus segera di-address, segera dicarikan solusinya ya. Buat para pemain pengganti ada Malo Gusto akan gue kasih box merah karena kebobolan juga dan nggak works ya ternyata. Ada Cole Palmer yang datang comeback di pertandingan ini walaupun punya peluang untuk menyamakan kedudukan, tapi akan gue kasih box kuning karena tidak punya, nggak sedikit banget impactnya di pertandingan kali ini. Tapi dengan comeback kayak Cole Palmer kita cukup happy juga melihat dia bermain di lapangan ya. Tapi nggak di iklim seperti pertandingan Leeds melawan Chelsea ini ya. Semoga aja nanti next match dia bisa kembali lagi menjadi starting line up dan bisa memainkan permainan terbaiknya ya. Kemudian ada Pedro Neto yang akan gue kasih box hijau di pertandingan kali ini ya. Instant impact dari Pedro Neto, dan sepanjang babak kedua juga dia cukup memberikan impact yang menurut gue lumayan signifikan juga. Alejandro Garnacho dan Mark Yu akan gue kasih box kuning di pertandingan kali ini ya. Karena ya belum banyak impact-nya dan nggak bisa mengangkat performa tim seperti yang kita harapkan ya. Nah ini dia rate the player 11 pemain dan para pemain pengganti di pertandingan antara Leeds melawan Chelsea. Coba tulis di kolom komen menurut pendapat kalian siapa yang bisa menjadi atau harusnya mendapatkan box kuning atau box merah lainnya ya. Coba tulis di kolom komen. Untuk Enzo Maresca ini akan gue kasih semuanya box merah ya, baik dari setup game, 5 pergantian pemain di starting 11. Ini terlalu risky menurut gue di saat performa tim sedang sangat baik, link up-nya sangat bagus, ya, atmosfernya sangat oke. Mengganti 5 pemain dari starting 11 terakhir ini cukup membuat gue bertanya-tanya sebenarnya bagaimana Enzo Maresca meng-assess para pemain ini ya. Dan Achampong tidak dimainkan, lebih memilih Tosin. Ini juga gue agak sedikit mempertanyakan ya. Menurut gue better Chalobah ditaruh di tengah, kalaupun mau memainkan hybrid center back. Itu menurut gue lebih baik Achampong yang memang udah pernah dimainkan di posisi sebelah kanan ya. Jadi nggak gambling, dan Tosin menurut gue udahlah. Tosin udah stop dimainin, jangan dimainin lagi ya. Kalau bisa dia ke reserve aja atau di Januari dijual, digantikan dengan pemain baru yang lebih reliable lagi ya. Adjustment game di pertandingan ini karena sistem sudah sangat rusak, jadi sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan diri para pemain ya. Pedro Neto dimasukkan, harusnya Cole Palmer lebih cepat lagi menurut gue dimasukin ya, supaya dia bisa punya impact juga di pertandingan ini ya. Makanya gue akan kasih box merah juga buat adjustment game dan combination play. Seperti yang kita lihat, pergantian 5 pemain ini tidak punya link up play sedikit pun, dan semuanya menjadi shaky, baik itu di lini depan yang tumpul, lini belakang yang bobrok, dan semuanya kita kalah ya. Jadi ini pure adalah kesalahan dari Enzo Maresca untuk melakukan atau mempersiapkan tim sheet yang terjadi di pertandingan melawan Leeds United ini. Menurut kalian bagaimana? Apakah setuju dengan pendapat gue atau kalian punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komen juga mengenai penilaian tentang Enzo Maresca. Nah, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat likes, kasih komen kalian dan pendapat kalian juga, dan jangan lupa subscribe channel Bridge of Blue. Bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea Football Club. Apapun yang terjadi, kita akan melawan Bournemouth, dan ini kesempatan Chelsea buat bounce back ya. Enzo Maresca juga, dan gue berharap semua pemain semua sudah fit. Tapi kita ada Atlanta di pertengahan minggu depan, jadi rotasi kemungkinan akan masih bisa terjadi ya. Jadi gue berharap semoga Enzo Maresca nggak melakukan eksperimen dan assess pemain dengan lebih baik lagi, sehingga kita bisa menang dan kembali ke papan atas Premier League di pekan ke-15 ya. Apapun yang terjadi, world will always be blue, up to Chelsea.